Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Ada satu hal mengejutkan di chapter 255 tentang penjelasan resmi bagaimana Sukuna membunuh Gojo dengan World Dismantle. Yap, saat itu Sukuna dalam keadaan terluka parah, bahkan hanya tersisa satu tangannya dan output energi kutukannya berkurang hampir separuh. Tapi ya, dalam keadaan seperti itu, Sukuna mampu membunuh Gojo dengan World Dismantle. Dari sini banyak fans Gojo yang mencak-mencak seakan tidak percaya bagaimana bisa dalam keadaan telah kalah Sukuna malah balik bisa membunuh Gojo. Bahkan di chapter berikutnya dijelaskan kalau Sukuna membutuhkan segel tangan Enmaten alias segel tangan untuk membuka domain Malevolent Shrine dan juga mantra untuk bisa melakukan World Dismantle. Jadi ya, bagaimana bisa Sukuna membunuh Gojo dalam keadaan yang tidak mungkin ini? Dan jawabannya ternyata sangat simpel, yaitu dengan Binding Vow. Yap, setelah Mahoraga berhasil menunjukkan blueprint dari tebasan World Dismantle pada Sukuna, saat itulah Sukuna menemukan cara untuk menirukan World Dismantle tersebut, yaitu dengan cara membuat segel tangan Malevolent Shrine sambil mengucapkan 3 mantra penguat, yaitu Skill of the Dragon, Recoil, dan Twin Meteor. Tapi ya, setelah dibom Gojo dengan Hollow Purple, Sukuna berada di titik tidak bisa menggunakan satu tangannya untuk membuat segel tangan Malevolent Shrine. Jadi ya, yang dia lakukan adalah mengganti kekurangan tersebut dengan Binding Vow, sehingga Gojo bisa ditebas dengan World Dismantle tanpa perlu melakukan segel tangan, atau bahkan mungkin tanpa perlu mantra. Yap, dari sini banyak fans Gojo yang mengeringitkan dahi karena penjelasan resmi kekalahan Gojo ternyata sesimpel itu. Bahkan apa sumpah pembanding dari World Dismantle juga tidak disebutkan. Dari sinilah Abdikos akan coba bahas dengan detail apa itu Binding Vow dan apa sumpah pengikat yang sebanding agar Sukuna bisa melakukan World Dismantle tanpa perlu membuat segel tangan. Yuk langsung aja kita check it bro. Pertama, apa itu Binding Vow? Simpelnya, Binding Vow adalah ikatan sumpah antara seorang penyihir dan penyihir lain, atau antara penyihir dengan dirinya sendiri menggunakan perantara energi kutukan. Yap, jadi hanya mereka yang punya energi kutukan yang bisa melakukan sumpah pengikat, di mana non penyihir alias manusia biasa tidak bisa melakukan hal ini. Kedua, manfaat dan kerugian Binding Vow. Secara sederhana, manfaat Binding Vow pada diri sendiri adalah memberikan buff dan kerugiannya adalah memberikan nerf ketika dilanggar. Sementara manfaat Binding Vow dengan orang lain adalah untuk mendapat keuntungan bersama yang telah disepakati antara kedua belah pihak. Dan kerugiannya adalah mereka yang melanggar sumpah akan kehilangan segalanya dari perjanjian yang telah disepakati. Tapi untuk penjelasan detail manfaat dan kerugiannya, kita harus membahas berbagai macam contoh Binding Vow yang ada di Jujutsu Kaisen. Ketika Binding Vow memberitahukan teknik kutukan, yap, ini adalah sumpah pengikat yang paling umum sekaligus menjawab alasan kenapa di manga shonen suatu karakter harus meneriakkan nama jurus saat melakukan jurus tersebut. Jawabannya adalah untuk memperkuatnya. Yap, di Jujutsu Kaisen ketika seorang mereveal cara kerja tekniknya atau meneriakkan nama jurusnya, maka hal tersebut akan memperkuat energi kutukannya. Ini juga berlaku untuk mereveal mantra dan segel kutukan. Tapi ya, tidak semua jurus harus menggunakan mantra dan segel tangan. Seorang master jujutsu seperti Gojo dan Sukuna bisa meringkas teknik kutukan tanpa segel tangan, apalagi mantra. Namun ya, resikonya serangan tersebut tidak akan sekuat saat menggunakan segel tangan atau mantra secara penuh. Bahkan dalam kasus Sukuna, tanpa segel tangan, tebasannya tidak mampu melukai Kusakabe. Keempat, Binding Vow Overclock Nanami. Yap, Nanami punya sumpah pengikat yang membatasi output energi kutukannya maksimal 80-90% saat dia berada di jam kerja sebagai penyihir jujutsu. Namun di luar jam kerja, Nanami bisa melepaskan sumpah tersebut sehingga energi kutukannya langsung meningkat hingga 110-120%. Kelima, Binding Vow Enchain Yuji dan Sukuna. Binding Vow ini membuat Sukuna bisa memakai tubuh Yuji selama 1 menit setelah mengucapkan kata Enchain. Dengan syarat Sukuna tidak boleh melukai siapapun selama 1 menit tersebut. Yuji pun menyetujui sumpah ini karena memang menurut Yuji terlihat adil dan tidak membahayakan. Namun siapa sangka Sukuna memanfaatkan sumpah ini untuk melukai dirinya sendiri alias memotong jari Yuji lalu mencekokkan jari tersebut ke Megumi. Keenam, Binding Vow Mahito dan Muta. Binding Vow ini digunakan Muta untuk menyembuhkan dirinya sendiri, tapi dengan balasan Muta harus menjadi agen ganda, yaitu membocorkan rahasia sekolah Jujutsu pada Mahito. Muta juga menambahkan persyaratan bahwa Mahito tidak boleh melukai para siswa dari Kyoto selama menjalin sumpah. Dan ya, karena sumpah ini adalah sumpah antar villain, jadi keduanya saling memanipulasi untuk mengkhianati sumpah. Mahito mengkhianati dengan membuat Hanami yang menyerang para murid Kyoto
Gojo, sementara Muta mengkhianati dengan menyiapkan device Mekamaru dan Ultimate Mekamaru mode absolut selama menjalin sumpah. Ketujuh, Binding Vow Mei Mei dan Ui Ui. Binding Vow ini digunakan Mei Mei untuk menahan kekuatan Ui Ui, yaitu Ui Ui tidak boleh menggunakan full powernya tanpa seizin Mei Mei. Yap, walaupun Binding Vow ini lebih merugikan Ui Ui, tapi dia tetap menyetujui sumpah ini demi bisa menyenangkan kakak perempuannya. Kedelapan, Binding Vow Kenjaku dan penyihir masa lalu. Kenjaku menjalin sumpah pengikat dengan penyihir masa lalu, yaitu jika mereka mau diubah menjadi objek kutukan, maka Kenjaku akan memberikan kehidupan kedua dalam kurung membangkitkan mereka di Cooling Game. Sebenarnya sumpah pengikat ini hilang setelah Kenjaku berhasil mendapat tubuh Geto, jadi tidak ada kewajiban bagi Kenjaku untuk membangkitkan para penyihir terdahulu. Tapi karena ini adalah rencana jangka panjang Kenjaku, maka dia tetap membangkitkan mereka di Cooling Game. Kesembilan, Binding Vow Yuta dan petinggi Jujutsu. Yap, setelah mendapat kepercayaan sebagai eksekutor Yuji, Yuta menjalin sumpah dengan petinggi Jujutsu untuk membunuh Yuji. Dan ya, Yuta memanipulasi sumpah ini, yaitu dengan menyembuhkan Yuji sesaat setelah jantungnya berhenti dan sumpah pengikatnya menghilang. Dan kemungkinan sumpah yang sama dilakukan Gaku Ganji saat menjadi eksekutor Yaga. Kesepuluh, sumpah pengikat Hakari dengan tubuhnya. Yap, kalau mau sumpah pengikat yang lebih dekat dengan kematian, layaknya Sukuna di hadapan Gojo Satoru, maka Hakari lah contohnya, di mana Hakari membuat sumpah pengikat di detik-detik terakhir sebelum diledakkan Kashimo, yaitu Hakari mengorbankan satu tangannya untuk melindungi bagian tubuh dia yang lain. Walhasil semua tubuh Hakari selamat kecuali satu tangannya. Yap, satu tangan Hakari tidak bisa disembuhkan, kemungkinan sampai Shoko Ieri menyembuhkannya. Ke-11, pembanding sumpah pengikat Sukuna dengan World Dismantle. Yap, sama seperti Hakari, Sukuna berada di titik kematiannya, yaitu dia dalam keadaan terluka parah dan hanya menyisakan satu tangan. Sementara Gojo ada di kondisi output kutukan pembaliknya telah kembali normal. Jadi ya, Sukuna membuat sumpah pengikat untuk menebas Gojo dengan World Dismantle. Pertanyaannya, apa yang dijadikan Sukuna sebagai pembanding sumpah? Karena tidak dijelaskan oleh narator, maka pembanding ini masih sebatas teori. Teori pembanding pertama adalah menerima serangan Holo Purple. Yap, kebalikan dari Hakari, Sukuna merelakan dirinya dihantam Holo Purple dengan sumpah pengikat dia akan bisa melakukan World Dismantle tanpa mantra dan segel tangan Malevolent Shrine. Teori ini kemungkinan hampir sama seperti saat Sukuna menebas Yuta dengan World Dismantle, di mana dia merelakan dirinya dibakar Jacob Slater, tapi setelah itu dia bisa menebas Yuta dengan World Dismantle meski hanya tersisa satu tangan. Teori pembanding kedua, Sukuna tidak bisa menggunakan teknik penebas sampai dia kembali ke wujud Heian. Yap, setelah menebas Gojo dengan World Dismantle. Setelah itu Sukuna dipaksa menghadapi Kashimo tanpa teknik penebas, dimana saat melawan Kashimo, Sukuna memang tidak terlihat menggunakan teknik penebasnya dan hanya bertarung dengan senjata kutukan Kamutoke. Dan ya, limiter ini berakhir setelah Sukuna menggunakan kartu asnya, yaitu berubah ke wujud Heian 4 lengan. Teori pembanding ketiga, Sukuna wajib menggunakan mantra dan segel tangan setelah masuk ke wujud era Heian. Yap, jika ini adalah pembanding sumpahnya, maka sudah dijelaskan di chapter 255, yaitu setelah masuk ke wujud Heian, Sukuna wajib menggunakan segel tangan dan mantra untuk melakukan World Dismantle. Tapi ya, meskipun ini adalah pembanding paling masuk akal dan sudah ada penjelasannya, tapi ada plot hole di mana saat menebas Yuta dengan World Dismantle, Sukuna tidak terlihat menggunakan segel tangan Malevolent Shrine, atau mungkin segel tangan Malevolent Shrine dia lakukan sebelum dibakar Jacob Slater. Jadi ya, menurut teman-teman, apa sumpah pembanding yang digunakan Sukuna agar bisa menggunakan World Dismantle pada Gojo tanpa perlu menggunakan segel tangan dan mengucapkan mantra? Silahkan tuliskan komentar kalian bawah. Jangan lupa subscribe channel Takos dan jangan lupa share video ini. Salam Mi.